Ini adalah video ke-7 dari playlist membuat aplikasi presensi dengan PHP. Di video ke-7 ini kita akan melanjutkan untuk fitur CRUD data pegawai. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data dari tabel pegawai. Kemudian kita juga sudah membuat fitur tambah data pegawai. Nah, di video kali ini kita akan membuat fitur edit, menampilkan detail data dan juga hapus data pegawai. Langsung saja kita akan buka text editor kita. Oke, langkah pertama yang kita lakukan, silakan teman-teman buka folder admin, kemudian buka folder data pegawai, buka folder edit.php. Nah, supaya cepat kita bisa copy saja codingan dari file tambah.php. Kita copy semuanya lalu kita paste di file edit.php. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan melakukan query terlebih dahulu untuk mengambil data yang nantinya akan kita edit. Nah, kalau kita klik di bagian edit, nah di sini kita mengirim sebuah data berupa ID menggunakan metode get. Nah, nanti ID ini akan kita gunakan untuk mengambil data dari tabel pegawai. Nah, sekarang kita melakukan query terlebih dahulu untuk mengambil data dari tabel pegawai berdasarkan ID yang kita kirim di sini. Oke, jadi kita akan melakukan query di kita lakukan query-nya di sini saja, di bawah ya. Nah, di sini. Oke, kita lakukan query di sini sebelum penutup PHP. Nah, yang pertama kita ambil dulu ID yang ini. Oke, jadi caranya kita buat di sini variabel ID. Kita gunakan metode get ya. Jadi kita tambahkan di sini $_get. Kemudian yang kita ambil adalah ID. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya kita hanya mengambil ID saja dari metode get yang kita kirim lewat URL, nah nanti ada masalah ketika misalnya terjadi kesalahan validasi ya. Nah, seperti di tutorial sebelumnya, untuk mengatasi hal tersebut, kita mengambil ID itu dari URL yang kita kirim dan juga kita ambil dari ID yang nanti kita akan kirim di sini, ya. Jadi kita akan mengambil ID-nya menggunakan ternary operator ya atau if satu baris. Jadi di sini kita bisa tambahkan isset. Kemudian kita masukkan $_get ID, ini kita tutup dulu. Oke, nah kalau misalnya ID-nya ada ya, maka kita akan ambil ID tersebut. Nah, seperti ini ya, kita ambil ID-nya. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka kita nanti akan ambil ID dari ID yang kita kirim lewat form yang di sini ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa buat di sini $_, nanti kita kirim menggunakan metode post. Nama fieldnya adalah ID. Oke. Kalau sudah, kita bisa lakukan query sekarang ya. Oke, sorry penutup kurungnya itu kita letakkan di sini. Nah, oke ya. Nah, lalu kita melakukan query untuk mengambil data dari tabel pegawai. Kita bisa copy saja dari file pegawai.php. Nah, kita ambil query yang ini. Kita copy saja. Lalu setelah itu kita paste di bawahnya. Oke. Kita tinggal tambahkan saja di sini where ID. Oke. ID dari tabel pegawai ya. Jadi where pegawai.id sama dengan $ID. Oke, nah sekarang kita akan menampilkan datanya atau kita akan mengambil datanya menggunakan pengulangan. Jadi kita tambahkan di sini di bawahnya while $pegawai. Oke, kemudian kita bisa buat di sini mysql fetch array dari variabel result. Kemudian kita akan masukkan semua data yang ada di dalam tabel pegawai kita ke dalam
variabel. Oke, jadi kita ambil data dari pegawai dan user ya. Jadi di sini kita buat contohnya, kita ambil dulu yang pertama nama, variabel nama. Oke, variabel pegawai. Nama fieldnya di tabel adalah nama. Lakukan hal yang sama untuk data yang lainnya. Ini kita bisa copy saja beberapa di bawah. Oke, yang kedua, data kedua jenis kelamin. Data ketiga alamat. Kemudian nomor handphone. Lalu jabatan. Kemudian username. Oke, lalu kita ambil juga passwordnya. Setelah itu status ya. Setelah password, status, kemudian lokasi presensi. Oke, kemudian role. Dan terakhir kita ambil fotonya. Oke. Ya, jadi intinya teman-teman ambil semua data yang dari pegawai dan juga dari user ya. Tabel pegawai dan juga tabel user. Kalau sudah, semua data yang sudah kita ambil ini atau yang sudah kita masukkan ke dalam while, ini kita akan simpan di setiap inputan yang ada di bawahnya atau di form yang di bawahnya. Oke, sebelumnya ini kita ganti dulu ya. Jadi ini kita arahkan nanti dia ke admin/data pegawai /edit.php. Metodenya post, kemudian kita menggunakan n-type multipart form data karena kita juga nanti melakukan update data foto. Langsung saja kita akan masukkan semua data yang di sini. Oke, nama. Jadi kita akan ambil variabel nama, contohnya nama. Di sini kita punya variabel nama. Itu kita simpan di dalam value yang ada di sini. Jadi ini value-nya kita ganti menggunakan variabel nama. Jadi php echo variabel nama. Seperti itu ya. Oke, kita coba tes apakah namanya sudah muncul di form ini. Refresh. Oh, ada error undefined variable name. Sepertinya tadi typo ya. Oh, bukan name ya, tapi nama ya. Oke, refresh lagi. Sip, sudah muncul ya namanya ya. Coba kita tes kalau Budi. Ini Budi, apakah muncul? Oke, muncul ya, Budi. Oke, lanjut sekarang untuk jenis kelamin. Oke, untuk jenis kelamin itu kita ganti ini ya. Di bagian optionnya, itu di sini kita ganti menjadi, ini kita bisa hapus saja yang iset ini. Oke, iset ini kita ganti sampai di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, if $jenis kelamin sama dengan laki-laki, maka kita tambahkan di sini echo selected. Value-nya tetap laki-laki, kemudian di sini juga tetap laki-laki. Ini juga sama, if ini kita hapus, ganti dengan variabel jenis kelamin. Kalau misalnya yang dipilih value-nya itu perempuan, maka kita tambahkan echo selected supaya nanti yang tampil itu adalah perempuan, value-nya perempuan, kemudian kita tampilkan perempuan. Coba kita cek untuk jenis kelamin. Oke, sip, sudah benar ya. Lanjut untuk alamat. Oke, alamat di sini value-nya kita ganti. Ini kita ganti jadi php echo variabel alamat. Nomor handphone juga sama. Buka tag php echo variabel nomor handphone. Oke, kemudian selanjutnya untuk jenis jabatan atau jabatan ya. Nah, untuk jenis jabatan ini sama seperti sebelumnya. Kita ambil datanya dari tabel jabatan. Jadi kita buat query di sini select bintang from jabatan, kita order by jabatan. Kemudian kita akan tampilkan datanya dalam bentuk kemudian kita akan tampilkan datanya menggunakan pengulangan, menggunakan function mysqli fetch assoc. Kemudian setelah itu kita simpan datanya dalam variabel nama jabatan. Nah, lalu untuk option ya, di sini kita bisa ganti if. Nah, ini juga sama seperti tadi, kita ganti ini if $jabatan
Sama dengan nama jabatan, dolar jabatan ini kita ambil dari yang variabel ini ya. Oke. Kalau misalnya dolar jabatan itu sama dengan data yang ada di dalam tabel, maka kita echo nama jabatan. Oke, demikian juga dengan ini echo. Oke, value-nya kita ambil variabel nama jabatan. Lalu ini nama jabatan. Oke, lanjut sekarang untuk status. Oke, status kita ada dua, yaitu aktif dan tidak aktif. Sama seperti sebelumnya, ini isetnya kita hapus sampai di sini. Kita ganti jadi variabel status. Kalau misalnya variabel statusnya aktif, maka kita selected, value-nya aktif, kemudian aktif. Ini juga kita ganti sampai di sini jadi variabel status. Oke, lanjut untuk username. Oke, username-nya di sini value-nya kita ganti jadi php echo $username. Nah, untuk password itu kita tidak tampilkan ya. Jadi nanti di sini kan kita punya kolom password, itu passwordnya kita tidak tampilkan di sini, tapi tetap kita buat input di sini. Oke, kita tetap buat input dan value-nya itu tetap kita ambil dari variabel password. Oke, kita ambil dari variabel password yang ada di sini tadi. Nah, ini anggap saja ini password lamanya ya. Ini password lamanya tetap kita ambil, kita akan masukkan di sini. Nah, ini kita tidak tampilkan password lamanya di sini. Ini kita buat kosong saja nanti seperti ini. Nah, kenapa kita ambil password lamanya? Seandainya nanti si usernya, pegawai atau adminnya itu tidak melakukan perubahan password, maka data yang diambil itu adalah password lamanya. Ya, makanya ini coba kalau misalnya kita refresh. Nah, ini ya, passwordnya tetap ada di sini. Ya, yang sudah dienkripsi tapi kita tidak tampilkan. Jadi kita bisa tambahkan di sini hidden. Oke, kita sembunyikan dan kita buat namanya contohnya password lama. Nah, password lama. Ya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ini kosong, oke, maka yang diambil adalah yang tetap password yang lamanya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian setelah itu ini name-nya tetap password, ini juga ulangi password. Nah, lanjut ke bagian role ya. Oke, sama seperti sebelumnya isetnya kita hapus sampai di sini. Ini kita ganti jadi $role. Ini juga kita ganti jadi $role. Lokasi presensi. Oke, kita ambil dari variabel ambil lokasi presensi, kita ambil data dari tabel lokasi presensi. Oke, kemudian kita ganti mulai dari iset sampai di sini. Ini kita ganti jadi variabel lokasi presensi. Oke, variabel lokasi presensi ini kita ambil dari variabel yang kita buat di dalam while yang sudah kita buat di atas tadi. Oke, kemudian lanjut untuk foto ya. Nah, untuk foto ini sama seperti password yang tadi ya. Jadi kalau misalnya nanti si user itu tidak mengganti atau mengupdate foto, maka yang diambil adalah nama foto yang lama. Jadi kita bisa buat input di sini. Oke, kemudian kita buat value-nya itu adalah php echo, kita ambil dari variabel foto ya. Oke, sudah ya. Nah, lanjut teman-teman, kalau sudah, ada satu lagi field yang kita butuhkan, yaitu kita butuh ID. Nah, kita butuh ID yang akan kita update datanya. Oke, di sini kita buat input ya. Oke, kemudian value-nya itu kita ambil dari sini tadi ya. Oke, kita ambil dari variabel ID yang di sini tadi. Nah, kita ambil, kita masukkan ke input ID-nya. Oke, kita masukkan di sini php echo ID, $ID. Name-nya kita buat jadi ID.
Oke, kalau sudah kita coba refresh. Oke, kita coba refresh. Nama oke muncul, jenis kelamin, alamat oke, nomor handphone oke. Nah, ini yang jenis jabatan belum muncul ya teman-teman. Kita coba cek dulu. Oke, yang ini belum muncul. Nah, oke, jadi bisa jadi masalahnya di sini ya, karena di sini kita kan punya variabel jabatan ya. Sementara di atas tadi kita juga ada variabel jabatan. Nah, karena variabelnya sama, kemungkinan datanya tidak muncul. Jadi ini kita bisa ubah saja variabelnya. Contohnya kita ubah variabelnya row saja di sini. Lalu ini berarti ganti jadi row. Oke, sip. Kita coba cek. Nah, oke, sudah muncul ya jabatan. Status oke, username oke, role sudah, lokasi oke. Nah, untuk foto sama ID-nya ini kita akan hidden saja, kita akan sembunyikan. Nah, di sini untuk ID type-nya kita gak pakai hidden. Lalu untuk foto juga sama. Oke. Nah, sudah ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan melakukan proses untuk simpan data ya, yang akan diupdate. Ini kita ganti dulu jadi update data. Oke, ini ganti jadi update. Lalu kita ke atas, kita ke variabel title. Nah, ini ganti jadi edit pegawai. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan proses untuk menyimpan data, teman-teman. Nah, di sini tadi kita punya sebuah tombol. Nah, tombolnya kita ganti dulu namanya ya. Kita ganti jadi namanya edit saja. Nah, yang ini name-nya kita ganti jadi edit. Atau ya, oke. Kemudian setelah itu kita ambil tombolnya, nama tombolnya kita masukkan di sini. Oke, edit ya. Nah, untuk nib itu kita tidak perlu edit ya. Jadi nib-nya ini kita bisa hapus saja. Yang variabel nib juga kita hapus. Dan jangan lupa untuk menghapusnya di query. Kita hapus sekarang aja, nanti takutnya lupa. Kita masuk ke query. Nah, ini dia query-nya. Oke, yang nib ini kita tidak perlu. Kemudian di sini juga yang di nama fieldnya kita hapus juga. Oke, kalau sudah balik lagi ke atas. Nah, sekarang kita perlu menambahkan di sini variabel ID. Variabel ID. Nah, kita ambil dari inputan yang tadi kita masukkan di bawah di form update data. Jadi kita tadi kan kirimnya menggunakan metode post ya. Oke, ID. Oke, nah kalau sudah, ini kita tinggal masukkan ya. Ini tetap variabel nama kita ambil, jenis kelamin, kemudian alamat, nomor handphone, jabatan, username. Nah, kemudian untuk password, oke, password nanti saja ya. Ini kita bisa cut dulu seperti ini. Lalu role, oke, status dan lokasi presensi. Nah, sekarang teman-teman, kalau password ya, tadi kan kita buat untuk input passwordnya itu ada dua pilihan ya. Kita coba ke password. Nah, ini passwordnya ada dua pilihan. Jadi kalau misalnya nanti si user itu tidak melakukan update password, artinya yang ini kosong, maka kita ambil yang ini. Nah, jadi di sini kita bisa buat if. Di atas kita bisa buat if. Oke, kita buat di sini. Nah, sini kita buat if empty. Kalau misalnya, sorry, ini bukan variabel, if empty $_ post password. Oke, kalau misalnya field password itu kosong, maka kita bisa ambil data passwordnya itu. Jadi kita buat di sini variabel password. Kita bisa ambil dari $_ post password lama. Ya, jadi kalau misalnya field passwordnya kosong, yang di input password yang di sini,
Oke, sebentar. Nah, oke. Kalau misalnya ini kosong, maka kita ambil dari inputan yang ini dengan name-nya password lama. Oke. Nah, kalau misalnya tidak kosong, berarti kita buat di sini else. Kalau misalnya tidak kosong, berarti kan si usernya ganti password ya. Kita bisa buat di sini variable password, atau kita bisa paste yang tadi kita copy dari atas. Nah, ini ya. Kita ambil dari $_post password, kemudian kita enkripsi menggunakan function password hash. Algoritmanya kita gunakan password default. Sudah ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan coba untuk foto ya. Oke, untuk data yang lainnya sudah termasuk password. Sekarang kita akan melakukan update untuk foto. Nah, foto juga sama ya tadi teman-teman ya. Kita punya dua inputan di sini. Nah, kalau misalnya nanti si user tidak melakukan update foto, maka data yang kita ambil adalah foto lama. Oh, ini kita kasih namanya dulu ya. Ini kita kasih name-nya, contohnya name-nya foto lama. Nah, jadi di sini ada dua inputan nih. Ini inputan untuk kalau misalnya si user update foto, sementara ini kalau misalnya tidak input atau tidak update foto. Nah, jadi kita perlu melakukan pengecekan di sini. Oh, sorry, ini ada error ya. Coba kita cek. Oh ya, ini kurang satu kurung tutup ya. Nah, oke. Nah, kita melakukan pengecekan di sini teman-teman. Kita bisa buat seperti ini, if. Oke. Nah, if $_files. Oke. Dari fieldnya tadi foto ya, atau biar gampang untuk mengingatnya kita bisa buat saja seperti ini. Untuk yang inputan baru yang ini kita bisa buat di sini saja foto baru ya. Nah, ini foto lama gitu ya. Jadi kalau misalnya foto barunya kosong, kita ambil datanya dari foto lama. Oke, jadi kita bisa buat di sini, balik lagi ke atas ke sini, if $_files. Oke, nama fieldnya tadi apa? Foto baru ya. Kalau misalnya ini kosong, nah kalau kosong itu dia akan menghasilkan error 4 teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa buat di sini error sama dengan 3 kali. Oke, tambahkan operator sama dengan 4. Oke. Kemudian setelah itu kita akan ambil data dari file foto lama. Jadi kita bisa buat di sini variabel nama file. Oke, atau nama file atau nama foto, coba kita cek. Oh, nama file ya. Jadi kita gunakan, samakan saja dengan yang di bawah. Oke, nama file itu kita ambil dari $_post. Oke. Foto lama ya. Kita ambil dari foto lama. Nah, kenapa di sini kita tidak gunakan $_files seperti di atas? Karena ingat tadi untuk nama foto lama yang ini itu type-nya kita tidak gunakan file. Ya, jadi ini nanti akan dibaca sebagai post biasa ya, teks biasa seperti itu. Makanya kita gunakan $_post di sini. Oke, ini kalau misalnya foto barunya kosong ya. Jadi si user tidak melakukan update foto, kita ambil foto yang lamanya. Else, kalau misalnya fotonya ada di inputan foto baru, maka kita akan tinggal ambil saja ya. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal ambil yang ini. Nah, ini kita cut, pindahkan ke dalam else-nya. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, kita tinggal sesuaikan saja nama fieldnya di sini tadi foto baru ya. Ini foto baru. Kemudian ini foto baru. Lalu kita ambil nama file aslinya. Setelah itu kita ambil nama file temporary-nya yang nanti akan disimpan di server. Lalu kita ambil ukurannya. Oke. Kemudian setelah itu kita tentukan simpan di mana. Jadi kita tetap gunakan folder yang sama. Ambil extensionnya untuk nanti melakukan validasi. Kemudian ini adalah daftar extension yang kita butuhkan. Kita simpan di dalam array. Lalu ukuran maksimal filenya
itu 10 MB di sini ya. Kita konversi ke dalam ukuran byte ya. Oke, kalau sudah kita memasukkan atau kita tambahkan function move upload file. Kita masukkan parameternya variabel file tmt yang di sini tadi dan variabel file directory. Nah, kalau sudah, sekarang kita melakukan validasi. Tetap kita melakukan validasi sama seperti sebelumnya. Oke, nah ini untuk validasi nama. Oke, tidak perlu diubah. Jenis kelamin juga, alamat tidak perlu diubah. Nomor handphone tetap ya, jabatan, username masih sama validasinya. Role juga sama, status, oke, lokasi presensi. Kemudian password, nah password juga sama. Oke. Nah, ini yang kita ubah sedikit ya teman-teman ya. Jadi ini kan untuk validasi foto. Nah, ini untuk validasi extension yang diizinkan dan ini untuk validasi ukuran maksimal. Nah, tadi kan ada dua pilihan ya. Untuk upload foto itu bisa saja si usernya tidak mau update foto. Nah, kalau misalnya si usernya itu tidak melakukan update foto, maka validasi ini kita tidak jalankan. Kita abaikan validasinya. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa melakukan if sama seperti di atas tadi. Sama seperti ini. Ini kita bisa copy saja. Jadi kalau misalnya file foto barunya itu kosong, maka atau di sini kita bisa buat di sini ya. If $_foto baru error itu tidak sama dengan 4, oke, tidak sama dengan 4. Oke. Maka kita jalankan yang ini. Oke. Kita tutup dulu if-nya di bawah. Kita tutup di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini hanya akan dijalankan kalau misalnya ada foto baru. Kalau tidak ada, ini diabaikan. Oke, begitu ya. Lalu setelah itu kita menampilkan file pesan kesalahannya di bawah. Lalu setelah itu kita simpan atau kita update datanya di dalam database atau di dalam tabel. Oke, sekarang kita lakukan update data. Oke, di sini kita bisa hapus saja dulu yang ini. Ini kita hapus sampai di sini. Oke, ini hapus. Oke, lalu kita buat query update pegawai. Yang pertama tabel pegawai dulu, kemudian set. Oke, supaya lebih rapi saya enter begini. Saya buat di sini nama. Oke, yang pertama nama sama dengan. Oke, ini kita buat ambil dari variabel nama yang dari atas tadi. Lalu setelah itu jenis kelamin ambil dari variabel jenis kelamin. Lanjut alamat. Oke, ambil dari variabel alamat. Setelah itu nomor handphone ambil dari variabel nomor handphone. Oke, kemudian jabatan ambil dari variabel jabatan. Lanjut lokasi presensi kita ambil dari variabel lokasi presensi. Oke, dan terakhir file foto itu kita ambil dari variabel nama file. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita tambahkan di sini where ID sama dengan variabel ID. Sama dengan, ini sama dengan ya. Oke. Ini kita bisa pindahkan ke sini aja seperti ini. Sip, kalau sudah kita lanjut untuk melakukan update di tabel user.
Nah, ini kita tidak perlukan ya, karena ID yang sudah masuk di dalam tabel user, ID pegawai yang ini itu tidak perlu diubah ya. Kita hanya bisa mengubah username, password, status, dan role ya. Jadi di sini kita bisa buat, ini kita buang saja yang variabel ID pegawai. Lalu yang ini kita hapus seperti ini. Oke, lalu tambahkan query update, tabelnya users, set. Nah, yang pertama kita set untuk username, ambil dari variabel username. Lanjut, password, ambil dari variabel password. Oke, kemudian status, ambil dari variabel status, dan role, ambil dari variabel role. Oke, sama seperti di atas, jangan lupa tambahkan where ID sama dengan variabel ID. Kalau datanya sudah berhasil disimpan, kita tampilkan pesan, pesannya kita simpan dalam session. Oke, data berhasil di-update. Lalu kita redirect ke halaman pegawai.php. Harusnya ini sudah oke, kita coba cek ya. Oke, balik lagi ke aplikasi kita, coba refresh. Oke, sekarang kita contohnya mau hapus deh namanya. Kita contohnya input data tapi namanya masih kosong. Kita coba cek apakah validasinya muncul ya. Update, oke, muncul ya. Nama wajib diisi. Lalu kita coba yang password, contohnya passwordnya kita ganti 123. Ulangi passwordnya 1234. Coba cek. Oke, muncul ya, password tidak cocok. Lalu kita melakukan pengecekan untuk foto yang kita update. Oke, contohnya kita mau ambil foto yang melebihi 10 MB ya. Nah, ini saya punya foto yang melebihi 10 MB. Oke, muncul notifikasinya, sudah aman. Satu lagi validasi untuk extension. Contohnya saya upload file PDF. Sip. Oke, semua validasinya harusnya sudah aman ya. Oke, sekarang kita coba untuk update data ya. Oke, contohnya di sini kita update datanya. Oke, namanya contohnya kita ubah jadi Elsa. Oke, kita coba save, update. Oh, di sini ada error ya. Oke, ada error di sini. Kita coba cek dulu untuk query-nya. Line 112. Oke, coba kita cek line 112. Oh, yang ini ya teman-teman. Jadi harusnya di sini tidak ada koma. Oke. Berarti oke, di sini sudah benar. Kita coba cek lagi, refresh. Nah, oke, sudah ya. Namanya sudah berhasil kita update. Sekarang kita coba cek untuk foto ya. Coba kita ke pegawai, kita cek untuk nama fotonya. Oke, untuk Elsa itu nama fotonya adalah elsa.png. Kita coba ganti saja ya di sini. Kita belum bisa lihat fotonya karena kita belum buat fitur detail. Tapi kita coba edit saja apakah nama fotonya akan berubah. Kita coba pakai yang ini, nama filenya adalah profile. Update. Oke, sudah berhasil. Kita coba cek di data pegawai. Nah, nama filenya sudah berubah ya. Oke teman-teman, kita lanjut sekarang untuk fitur selanjutnya yaitu detail data. Untuk yang edit bisa di close saja. Oke, ini close. Kita buka file detail ya, detail.php. Nah, kemudian kita bisa copy saja dari file pegawai.php. Ini kita copy dari sini. Kita paste di sini. Nah, untuk detail data pegawai itu kita melakukan query dulu di sini. Ini adalah query untuk menampilkan datanya, tapi kita harus menambahkan di sini where ya, where ID sama dengan variabel ID. Variabel ID ini kita ambil dari, nah ini contohnya teman-teman kalau kita klik detail ya,
Oke, ini ada error, diabaikan saja dulu. Nah, di sini kan kita punya ID yang kita kirim lewat URL. Ini kita kirim menggunakan metode get ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini $ID sama dengan $_get. Kita ambil nama fieldnya adalah ID. Oke. Nah, gitu ya. Coba refresh lagi. Oke, di sini ada error. Oke, dia bingung ya. Ini ID-nya itu yang mana nih? Apakah ID yang di tabel user atau di tabel pegawai? Karena di sini kan kita melakukan join ya. Nah, kita mau kasih tahu dulu nih. Kita ambil ID-nya ini dari tabel mana? Nah, kita ambil dari tabel pegawai ya. Jadi di sini kita tambahkan pegawai.id. Nah, jadi biar dia Oke, lanjut kita refresh. Sip, sudah muncul. Nah, ini nanti format datanya kita ubah menggunakan card ya. Jadi kita bagi dua, sebelah kiri itu data, sebelah kanan foto. Nah, oke, langsung saja kita tampilkan datanya. Untuk tombol tambah data kita hapus, tabel juga kita hapus. Oke, sekarang kita buat dua kotak ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, atau ini kita ganti dulu data pegawainya, ganti jadi detail pegawai. Sip, lanjut. Sekarang kita buat di sini kelas div row, div call md6, div card, lalu div card body. Oke, kalau teman-teman masih bingung ya dengan kelas-kelas ini, bisa belajar Bootstrap terlebih dahulu. Walaupun kelas-kelas ini yang kita pakai ini menggunakan kelas dari template tablet ya, tapi tampilannya sama ya seperti Bootstrap ya. Oke, lanjut, kita bisa copy saja dari sini. Ini untuk kolom yang kedua. Nah, kita coba refresh di sini. Oke, sudah muncul ya, ada dua kotak. Sebelah kiri nanti kita tampilkan data, sebelah kanan kita tampilkan foto ya. Atau untuk foto mungkin kita tidak perlu pakai card, nanti kita langsung tampilkan saja fotonya. Oke, nah sebelum kita menampilkan fotonya di dalam blok ini, kita harus melakukan pengulangan dulu. Nah, pengulangannya kita ambil dari query yang ini tadi. Jadi kita buat pengulangan di sini menggunakan while. Kemudian contohnya pengulangannya kita buat dalam buka tag PHP dulu ya. Buka tag PHP. Oke, lalu while. Oke, contohnya kita simpan di dalam sebuah variabel pegawai. Lalu panggil function mysqli fetch array. Seperti ini. Lalu kita tutup while-nya di bawah. Di bawah div penutup kelas page body ini. Jadi kita coba telusuri dulu div penutupnya. Nah, ini dia div penutupnya. Kita buka tag PHP di sini. Lalu tambahkan and while. Oke. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita tinggal ini typo ya, pegawai. Nah, sekarang kita tampilkan datanya. Mungkin kita bisa buat dalam bentuk tabel saja di dalam kelas call md6 yang pertama. Di sini kita bisa tambahkan tabel. Kita tambah kelas tabel di sini. Lalu buat tr, td, nama, td lagi. Oke, kita buat .2, php echo $pegawai. Nama fieldnya adalah nama. Sip, coba cek apakah datanya sudah muncul. Nah, muncul ya. Oke, lanjut untuk data berikutnya, jenis kelamin. Kita bisa copy saja dari tr ini. Ini jenis kelamin. Lalu jenis kelamin. Berikutnya alamat. Ini alamat. Oke, kemudian nomor handphone. Ini nomor handphone. Kemudian jabatan.
Oke, ini jabatan. Berikutnya username. Ini jadi username. Lalu ini role. Ini juga role. Lokasi presensi. Ini jadi lokasi presensi. Dan terakhir status ya. Status, ini status. Oke, kita coba cek apakah datanya sudah muncul. Sip, semua data sudah muncul. Sekarang kita tinggal tampilkan fotonya di sebelah kiri ya. Jadi di call MD6 yang kedua di sini kita gunakan tag img di sini. src-nya kita bisa buka tag php echo. Oke, lalu base URL. Nah, fotonya kan kita simpan di dalam folder aset ya, di dalam folder aset. Jadi kita bisa masuk dulu ke folder aset. Ingat, kita tidak perlu keluar dari folder pegawai dan folder admin ya, karena kita sudah gunakan base URL di sini. Jadi kita bisa langsung masuk ke folder aset, lalu masukkan folder img ya. Oke, masukkan folder img, lalu folder foto pegawai, foto underscore pegawai slash, kita ambil nama file fotonya. Jadi kita bisa tambah di sini $pegawai, nama filenya adalah foto ya. Oke, sip, kita coba cek apakah fotonya sudah muncul. Nah, ini fotonya sudah muncul, tapi ini fotonya kita coba kecilin ya. Di sini kita bisa tambahkan style CSS, contohnya kita buat width-nya 30 pixel atau 100 pixel, coba ya, 100 pixel. Cek dulu. Oh, kekecilan ya. Coba 300 pixel. Nah, cukup ya. Atau kalau masih kurang, coba 350. Oke, sip. Nah, kita coba tambahkan style sedikit saja. Ini kita buat ujung fotonya jadi tumpul ya, biar sama seperti cardnya, tumpul. Supaya tumpul, kita bisa gunakan border radius. Contohnya 10 pixel. Oke, kalau masih kurang bisa tambah lagi, border radiusnya 15. Sip. Oke, sudah muncul ya semua datanya di detail dan juga fotonya sudah muncul. Oke, kita coba cek yang ini apakah datanya juga ada, fotonya ada. Oke, sip, datanya sudah ada ya. Oke, lanjut. Berikutnya hapus data ya. Ini kalau kita klik hapus, oke, muncul alert di sini. Nah, kita akan copy, atau ini kita close dulu. Oke, kita copy dari data jabatan saja. Kita ambil file hapus, copy, lalu kita ke folder data pegawai, ambil file hapus.php, kita paste di sini. Kita hapus data dari tabel pegawai, where id sama dengan variabel id. Kalau sudah berhasil dihapus, kita tampilkan pesan data berhasil dihapus dan kita redirect ke pegawai.php. Oke, kita coba tes sekarang, refresh, kita hapus satu data. Ya, hapus. Nah, oke, datanya kehapus. Satu lagi coba tes. Oke, sip. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah berhasil untuk melakukan CRUD untuk data pegawai, mulai dari menampilkan data, menambah data, mengedit data, menampilkan detail data, dan menghapus data. Nah, berikutnya kita akan memperbaiki untuk tampilan dashboard di halaman admin dan juga dashboard di halaman pegawai. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.